Halo semuanya, saya di sini, Kalisha, dari Ilmu Kelautan 2020, kelompok 5, ingin mereview materi LKMMPD tahun 2020. Oke, mari kita mulai saja. Tahun ini kita membahas apa aja sih? Itu ada personal building, manajemen waktu, dasar komunikasi, kepemimpinan dan kaderisasi, lalu organisasi, aktualisasi, dan mahasiswa yang berisi. Nomor 1 itu personal building. Maksudnya apa? Itu usaha untuk menggali dan membangun potensi dalam diri yang dilakukan untuk menggapai sesuatu yang diimpikan. Analisa potensi diri itu kalian harus melakukan ini, tapi karena cuma bisa kita yang tahu. Potensi masing-masing, kelebihan, kekurangan, hobi itu cuma kita yang tahu. Minat dan bakat. Minat itu interest dan ketertarikan, dan bakat itu kemampuan seorang untuk belajar sesuatu dalam waktu yang lebih pendek dari orang lain, tapi hasil maksimal. Tentang bakat dan kecerdasan. Sesuai teori multiple intelligence oleh Howard Gardner, itu ada beberapa jenis kecerdasan. Pertama, ada picture smart, yang maksudnya itu kecerdasan atau kemampuan seorang, gimana ya? Pokoknya contohnya itu kayak kita bisa gampang banget baca peta, terus suka menyederhanakan sesuatu menjadi sebuah gambar, dan kita itu imajinatif. Terus ada music smart atau kecerdasan musikal, itu kita itu misalnya mudah menghafal nada lagu, menguasai alat musik tertentu, suka bekerja sama menyanyi, dan sangat berminat pada perkembangan musik dunia. Terus ada body smart atau kecerdasan kinestetik, maksudnya itu orang-orang yang suka olahraga, terus kita juga suka melakukan aktivitas outdoor, dan bisa mengontrol dengan mudah gerakan tubuh kita. People smart atau kecerdasan interpersonal adalah orang-orang yang mudah bergaul, berteman, terus suka mengikuti kegiatan aksi sosial. Word smart atau kecerdasan linguistik adalah orang-orang yang suka membaca, pandai bercerita, menguasai beberapa bahasa, mengingat kata-kata aneh, seperti itu misalnya. Logic smart atau kecerdasan logika itu orang-orang yang unggul dalam matematika, fisik, atau mata pelajaran yang membutuhkan hitung-hitungan. Biasanya orang-orang seperti itu suka menghafal angka atau rumus-rumus tertentu. Mereka juga mudah dan pintar dalam menganalisasi sesuatu. Nature smart atau kecerdasan naturalis itu orang-orang suka traveling, hiking, terus suka dengan objek tujuan alam. Pokoknya mereka tipe-tipe orang yang suka menyatukan diri dengan kegiatan alam di luar. Terus ada self smart atau orang yang suka bekerja sendiri. Kita misalnya suka bisa introspeksi diri, kita orang yang realistis, seperti itu. Mereka memahami diri sendiri. Sebelumnya, lupa. Tentang pembentuk bakat, apa aja faktor-faktor pembentuk bakat? Itu ada 2 di sini teorinya. Yang pertama, nature atau yang bersifat alami atau didapatin dari lahir gitu, udah muncul. Dan ada nurture atau yang didapati dari lingkungan atau bakat yang kita bangun sendiri. Lanjut. Materi kedua tuh ada manajemen waktu. Prinsip manajemen waktu itu pertama ngurutin prioritas kalian, terus buat jadwal, to-do list. Ini sesuaiin sama diri kalian sendiri ya, baby steps lah. Kalau nggak terbiasa, pelan-pelan aja, sesuai kecepatan masing-masing, karena beda-beda. Terus bersikap tegas dan asertif, dan mengefisienkan waktu yang dimiliki. Manajemen waktu itu penting. Kenapa? Karena bisa membantu kita bekerja dengan adanya skala prioritas. Terus bagi beberapa orang, manajemen waktu itu menjauhkan mereka dari stres dengan meluruskan isi pikiran. Manajemen waktu juga membantu menjadi lebih produktif. Terus kalau waktu disepelekan, akibatnya apa? Ya deadline menumpuk, kewajiban tidak terpenuhi, terus 24 jam akan terasa nggak cukup. Kesehatan juga menurun. Hambatan untuk manajemen waktu itu pertama, deadliners, kayak aku. Terus skala prioritas tidak disusun berdasarkan kepentingan seharusnya, dan pengaruh lingkungan yang suportif apa enggak gitu. Ada juga terperangkap dalam hal yang menuntut dan mendesak. Strategi manajemen waktu itu kalian harus berusaha untuk commit
pada manajemen waktu kalian sendiri. Ini juga sesuaiin dengan sendiri ya, soalnya masing-masing manajemen waktu itu caranya beda-beda. Terus buat skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi mereka. Solusinya buat to-do list per hari atau per minggu atau sesuai kenyamanan kalian. Terus kalian juga harus tahu waktu. Terus atur pemakaian gadget kalian. Terus pilih circle of friends yang suportif dan baik untuk kalian. Bikin support group gitu lah. Terus tips and tricks. Know your limits atau tahu batasan diri kalian. Kalian harus tahu kapan harus istirahat, kapan harus pokoknya kalian harus tahu limits kalian lah. Batasan diri kalian tuh kalian harus tahu. Jangan terlalu berlebih, jangan terlalu kurang juga. Terus kalian harus berani bilang tidak, utamakan dirimu sendiri. Cek kesehatan mental kalian karena itu penting. Oke? Jangan takut minta bantuan dan harus bertanggung jawab. Terus materi ketiga ada dasar komunikasi. Pertama itu communication science in a nutshell, itu nggak ada A-nya, yaudahlah. Yang pertama, kata Paul Watzlawick, Anda tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Komunikasi itu bisa terjadi tanpa disadari. Apa yang dilakukan, dituju, digunakan itu semua pasti menimbulkan informasi yang akhirnya tuh ada deh komunikasi. Terus kata Harold Laswell, komunikasi ada 5 elemen utama, siapa, apa, media, target, dan efek. Kata Lawrence C. Reagan, communication can't solve all problems. Kalian harus tahu mana yang perlu disembunyikan atau disampaikan, dan berkomunikasi pada waktu dan tempat yang tepat. Apa aja communication myth atau hal-hal yang dipercaya dalam komunikasi tapi sebenarnya salah? Itu pertama, intellectual capability. Ini salah, oke? Karena pintar bicara atau pintar berkomunikasi tidak menjamin apa yang dikatakan itu benar atau punya actual value. Pintar juga tidak menjamin bisa berkomunikasi dengan baik. Ini maksudnya intellectual capability itu maksudnya intellectual capability itu sama dengan kemampuan berkomunikasi, itu salah ya. Terus yang kedua, message sent equals message received. Ini salah. Soalnya kalian harus mastiin informasi yang disampaikan sesuai karena kemampuan penerimaan informasi setiap orang tuh beda-beda. Ketiga, more communication is better. Salah. Kita harus bijaksana dalam mengeluarkan informasi agar tidak berdampak buruk pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Keempat, some just aren't born to be good communicators. Salah. Kalau dibilang born, itu salah. Kemampuan komunikasi itu dapat dilatih. Walaupun sedikit mungkin masih bisa dilatih. Kemampuan komunikasi itu bergantung pada apa yang dipelajari. Dan yang terakhir, speaking skill is important for effective communications. Ini salah. Karena untuk komunikasi yang efektif, kita harus bisa menyampaikan banyak informasi dalam waktu yang singkat dan bahan komunikasi yang relatable. What it takes to understand it. Kita harus memposisikan diri dalam forum yang kita ikuti, mampu menerima saran, dan tahu trik apa agar kita bisa bertahan dan dipertahankan di suatu komunitas. Kita juga harus tahu kalau apa yang kita sampaikan menggambarkan siapa diri kita, dan juga jangan jaga hubungan kalian dengan orang lain. What it takes to be able to do it. Itu ada ethos atau kredibilitas, karena tidak semua orang berhak untuk memberi informasi yang bukan bidangnya. Ada orang lain yang lebih mengerti dan menguasai. Logika, ini untuk menyusun ide dengan rapi agar mudah dipahami. Dan pathos atau emotion untuk mendapati suatu emosi, ambil masukku simpati atau empati. Materi keempat, kepemimpinan dan kaderisasi. Artinya kaderisasi itu proses pembentukan kader-kader baru. Kader-kader itu maksudnya orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam organisasi. Terus kaderisasi di kelautan, itu ada akademik yang berhubungan dengan keilmuan dan yang dipelajari, dan ada non-akademik, soft skill dalam berorganisasi. Ini semua bisa dilakukan saat kuliah kok, dengan belajar, ikut lomba, nongkrong, ngerjain laporan, skripsi, ikutan organisasi atau komunitas. Skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja, itu ada problem solving, pertama itu ada problem solving, atau kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah apapun itu. Terus ada critical
thinking. Ini maksudnya orang-orang yang mampu berpikir kritis dalam menyikapi suatu situasi. Terus ada creative, ini maksudnya orang-orang harus berpikir out of the box. Terus ada people management, atau orang yang bisa mengatur dan mendapatkan orang. Dan collaboration skill, atau kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, organisasi, aktualisasi, dan mahasiswa yang berisi. Organisasi itu apa? Itu maksudnya sekumpulan orang yang berada dalam suatu wadah yang sama dengan tujuan yang sama. Unsur organisasi itu keanggotaan, dasar tertulis, tujuan, dan nilai. Komponen utamanya itu ideologi inti, visi misi, pelaku, aset, dan peraturan. Dan peran mahasiswa itu penggerak perubahan, juga sebagai penjaga nilai baik di masyarakat, dan sebagai generasi penerus masa depan. Baik banget Tipo ya. Terus organisasi mahasiswa atau Ormawa di Undip itu dalam universitasnya sendiri ada BEM Undip, UKM Undip, BSO, komunitas. Dalam fakultas ada BEM fakultas, UKM fakultas, BSO, dan komunitas. Dalam departemen ada himpunan, kelompok studi, dan komunitas lainnya. Ormawa sebagai wadah itu mewakili mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Mereka juga meningkatkan potensi diri dan juga menjadi sarana kaderisasi yang unggul dan bisa mengembangkan pengetahuan akademis. Hal yang harus dikorbankan kalau bergabung dengan Ormawa itu pikiran, waktu, dan tenaga. Menentukan organisasi itu kalian harus kenali minat, bakat, dan potensi diri masing-masing. Kan juga harus cari tahu manfaat kalau gabung ke organisasi itu apa, cari tahu dampaknya kalau masuk ke situ apa, dan kenali visi misi mereka. Dah, itu aja review atau summary yang saya dapetin dari LKMMPD tahun ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang, pagi, sore, atau malam. Bye-bye.